Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Opini, kembali lagi bersama saya Alisa Junior Paujan di Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Di sini saya akan menemani sahabat Opini tentunya dengan memberikan informasi yang menarik bernuansa Islami. Baik sahabat Opini, di sini podcast Opini kali ini kita akan membahas mengenai salah satu tradisi yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di dunia, yaitu malam takbiran. Di sini saya ditemani narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Abdul Hamas Al-Faruq Sude SPD. Nah, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang luar biasa dan sangat spesial, yaitu Bapak Abdul Hamas Al-Faruq Sude SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak puasanya sejauh ini, apakah masih lancar Pak? Alhamdulillah masih lancar, tidak ada gangguan sama sekali. Yang mudah-mudahan sampai nanti Idul Fitri masih bisa bertemu dengan semuanya. Amin. Nah Pak, berbicara mengenai tema kali ini nih Pak, apa sih Pak pandangan Bapak mengenai tema kita pada hari ini gitu Pak? Sangat baik ya, mungkin tentang takbiran di sini memang hal yang kalau misalnya disebut umum sangat umum sekali, tetapi ada beberapa hal yang berkaitan dengan takbiran itu banyak sekali orang-orang awam khususnya, jangankan orang awam, bahkan seorang santri ataupun asatid sekalipun mungkin tidak tahu esensi dari takbiran tersebut, kemudian asal usul dari mana takbir hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha ini, bagaimana sejarahnya, mungkin banyak yang belum tahu, termasuk juga tata cara pelaksanaannya, yang dimana di kita ini banyak sekali acara-acara takbiran yang inti daripada acaranya itu sudah menyeleweng daripada syariat Islam. Seperti halnya ketika malam takbiran kita lihat di jalan-jalan tersebut bukannya bertakbir tapi malah naik motor dan sebagainya, mengganggu aktivitas pejalan kaki. Bahkan mungkin tidak sedikit dari anak-anak muda yang mereka keluar berbarengan dengan pacar mereka, yang sebenarnya memang dalam syariat Islam sendiri berpacaran ini sudah tidak boleh gitu. Walaupun mungkin niat awalnya untuk acara takbiran, tapi kalau misalnya pelaksanaannya ini kurang tepat, maka acara tersebut mustahil akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak, lalu apa sih Pak makna dan tujuan dari takbiran itu, Pak? Pertama mungkin apa sih dasar yang menjadikan dasar adanya takbiran. Kita sering melaksanakan takbiran, entah itu sebelum merayakan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Dasarnya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang artinya dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya. Bilangan di sini adalah puasa. Jadi apabila bilangan puasa ini sudah sempurna, walitukabbirullaha, ya, bertakbirlah kepada Allah, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Ini salah satu dasar daripada disunnahkannya kita untuk melaksanakan takbir sebelum hari raya Idul Fitri. Adapun hadis-hadis yang menjadi dasar disunnahkannya takbiran sebelum hari raya Idul Fitri di sini memang ada beberapa hadis, tetapi hadis-hadis yang ada di sini kebanyakan adalah hadis dhaif ataupun lemah. Ada satu hadis yang dianggapnya di atas dhaif tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Abu Hurairah, yang dimana Ibnu Umar di sini ketika berjalan dari rumahnya ke lapangan ataupun ke tempat untuk melaksanakan sholat Id, beliau bertakbir dan diikuti oleh orang-orang muslim ketika itu. Dan ini salah satu yang menjadi dasaran. Kemudian di hadis tersebut memang tidak disebutkan dilakukannya ketika malam hari sebelum hari raya Idul Fitri. Dalam riwayat disebutkan kan Ibnu Umar itu hanya melaksanakan hanya ketika berjalan dari rumahnya ke lapangan, sampai di lapangan juga masih bertakbir sampai dengan imam melaksanakan sholat. Untuk kita di Indonesia memang dan di beberapa negara yang lainnya,
tidak salah juga kalau misalnya kita melaksanakan takbir ini lebih dahulu, yaitu setelah terbenamnya matahari. Karena menurut kesepakatan ulama termasuk di Indonesia sendiri pun, dari Tarjih Muhammadiyah pun, NU dan sebagainya, adanya diperbolehkan untuk melaksanakan takbiran semenjak terbenamnya matahari. Nah, apa sih makna daripada takbir tersebut? Kan takbir itu kalimat Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar. Terkadang banyak dari kita mengucapkan kata Allahu Akbar setiap harinya sebelum sholat minimal itu ya, ketika sholat. Tetapi dalam hatinya kurang meyakini daripada makna Allahu Akbar tersebut. Di dalam hatinya masih menganggap hal-hal selain Allah ini besar, termasuk dirinya sendiri. Orang yang masih merasa dirinya besar, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dia tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah juga. Makanya sebelum melaksanakan Hari Idul Fitri, tujuan kita kan ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan pengampunan Allah, ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah. Maka jadikan Allahu Akbar di sini diyakini di dalam hati sekaligus. Jangan sampai kita merasa ada hal-hal yang lebih besar daripada Allah, termasuk diri kita ini juga. Ini salah satu makna daripada kalimat Allahu Akbar tersebut. Kemudian tentang masalah takbir, ulama di sini ada membaginya ke dalam dua, atau ada yang bilang tiga juga. Yang pertama ada takbir mutlak. Takbir mutlak di sini yang takbirnya itu dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Kemudian ada takbir mursal, ini hampir mirip dengan takbir mutlak, tetapi untuk takbir mursal di sini dikhususkan seperti halnya di malam hari Idul Fitri. Kalau misalnya Idul Adha itu berarti di selain setelah sholat. Kemudian selanjutnya ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad di sini adalah takbir yang terikat dengan waktu, yaitu takbir yang dilaksanakan ketika sebelum ataupun ketika hari raya Idul Adha pada tanggal 9, 10, 11, 12 dan juga tanggal 13 Dzulhijjah. Ini dilaksanakan setiap setelah sholat. Jadi kalau misalnya pada hari-hari tersebut untuk zikir setelah sholat disunahkan diganti dengan takbir. Pada Idul Fitri boleh nggak kita bertakbir menggantikan zikir-zikir yang biasanya dengan takbir ketika menjelang hari raya Idul Fitri setelah sholat? Boleh juga dilaksanakan. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah makna daripada kalimat Allahu Akbar tersebut jangan sampai hanya diucapkan di lisan tetapi tidak diyakini oleh hati. Salah satu tujuannya kita bertakbir itu kan untuk mendapatkan ridho Allah, ampunannya, termasuk rahmatnya Allah. Maka tanamkan dalam hati kata Allahu Akbar. Ini yang jarang sekali orang laksanakan atau lakukan gitu. Masih mengucapkan Allahu Akbar tapi masih sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah sendiri. Mengucapkan Allahu Akbar tapi kita sendiri tidak pernah melaksanakan perintah Allah. Seperti tadi saya bilang di awal, banyak orang-orang yang melaksanakan takbir ya, malam takbiran tersebut tapi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti mengganggu orang lain atau misalnya keluar bersama dengan wanita yang bukan mahramnya. Kalau laki-laki ya dengan, kalau perempuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ini kan menandakan bahwasanya dia belum meyakini kata Allahu Akbar dengan sebenar-benarnya. Ini yang menjadi problem kita hari ini adalah seperti itu. Nah, Pak, selain itu apakah ada sejarah atau asal-usul dari tradisi takbiran dalam Islam, Pak? Oke, ini kemarin juga saya sudah mencari. Dijelaskan dalam kitab Nuzhatul Majalis karyanya Abdurrahman As-Sufuri. Di situ diceritakan awal mulanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Awal mulanya Nabi Ibrahim itu mempunyai istri satu, yaitu namanya Siti Sarah. Nabi Ibrahim itu tinggal di Babilonia, kalau sekarang itu negara Irak. Nah, suatu ketika Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Sarah melakukan perjalanan ke Palestina. Di perjalanan, di tengah-tengah perjalanan tersebut ada seorang raja yang dimana gemar untuk merebut wanita-wanita yang lewat di jalan tersebut untuk dijadikan sebagai miliknya sendiri. Akhirnya Nabi Ibrahim waktu itu mengatakan kepada Siti Sarah untuk mengaku sebagai adiknya dengan tujuan agar bisa terlepas daripada raja tersebut.
Tetapi ketika bertemu dengan raja itu, Siti Sarah walaupun sudah mengaku sebagai adiknya Nabi Ibrahim alaihissalam, tetap tidak bisa lepas daripada raja tersebut. Kemudian ketika di hadapan raja, Siti Sarah berdoa, ya Allah selamatkanlah hamba, kata Siti Sarah itu. Dan alhamdulillah waktu itu Siti Sarah diselamatkan oleh Allah dari raja tersebut. Dan bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan hadiah oleh raja tersebut dengan seorang istri yang bernama Siti Hajar. Kemudian setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, ya berarti istri keduanya Nabi Ibrahim di sini, Nabi Ibrahim ini lama tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim bernazar kepada Allah, jikalau dia diberikan keturunan oleh Allah, maka akan mengorbankan keturunannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat As-Saffat Allah berfirman, Rabbi habli minas salihin. Ini doanya Nabi Ibrahim yang menginginkan keturunan. Kemudian ketika Siti Hajar itu hamil tua, dibawalah Siti Hajar oleh Nabi Ibrahim ke Mekah. Di kota Mekah tersebut, Siti Hajar melahirkan seorang anak yang kita kenal, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika Nabi Ismail menginjak umurnya yang ke-7 tahun, di beberapa riwayat yang lain itu 13 tahun, Allah menagih nazar ataupun janjinya Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Nabi Ismail. Dan yang sudah kita ketahui cerita tersebut, akhirnya Nabi Ibrahim pun bertanya kepada Nabi Ismail bahwasanya Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya menyembelih Nabi Ismail, dan mengatakan, bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Kata Nabi Ismail, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Dan ketika kejadian tersebut itu, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kata malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim, engkau diberikan anugerah berupa kesabaran yang sangat tinggi, dan semua doamu akan dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Ibrahim langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, bebaskanlah umat Nabi Muhammad dari kesulitan. Setelah Nabi Ibrahim berdoa tersebut, dijawab oleh malaikat Jibril, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Disusul oleh Nabi Ismail alaihissalam, Allahu akbar walillahil hamd. Dan kemudian disempurnakan takbir tersebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalimat takbir itulah yang sampai sekarang kita ucapkan sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, Pak, berbahasa. Nah, yang sebenarnya Pak bedanya dia saya. Tes. Oke. Nah, Pak, tadi dikatakan tradisi dalam takbiran itu di setiap negara itu berbeda-beda ya, Pak. Mengapa sih Pak tradisi di Nah, Pak, mengapa sih Pak tradisi takbiran itu berbeda-beda gitu Pak di setiap negaranya gitu? Tradisi di setiap negara itu berbeda-beda karena memang dipengaruhi oleh budaya dan waktu termasuk juga mungkin ya Pak. Ya, budaya, waktu, kemudian kebiasaan daripada masyarakat di negara tersebut. Seperti halnya kalau misalnya kita di Indonesia, kita melaksanakan takbiran itu lebih terkesan rame ya. Walaupun ramenya itu ya kadangkala rame-rame yang kurang jelas gitu, urakan dan sebagainya, yang memang tidak boleh. Kalau misalnya rame dengan makna yang sebenarnya itu diperbolehkan saja. Tetapi kalau misalnya di negara Arab, memang untuk pelaksanaan takbiran di sini lebih khidmat, lebih tenang. Banyakan orang-orang itu mereka takbir itu kalau di Arab sendiri melaksanakannya dengan tenang sendiri-sendiri ketika berangkat ke lapangan tersebut. Tapi apakah salah kalau misalnya kita melaksanakan takbir keliling, pawai oboi dan sebagainya? Tidak ada yang salah. Semuanya tidak ada yang salah, tetapi memang harus digarisbawahi acara tersebut jangan sampai menyimpang dari makna yang sebenarnya. Apalagi kalau misalnya takbirannya itu diiringi dengan musik-musik dangdut, koplo dan sebagainya, ini tidak pantas gitu. Kalau ketika kita takbir itu kan kita mengucapkan zikir kepada Allah, maka seyogianya pelaksanaannya pun termasuk musik yang mengiringinya pun harus sesuai dengan syariat Islam. Nah Pak, lalu bagaimana gitu Pak makna dari bacaan takbir yang biasa dibacakan ketika hari raya gitu Pak?
Untuk takbirnya mungkin yang standarnya itu yang sudah kita tahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai situ itu minimal sampai situ. Kalau misalnya mau ditambah juga bisa, yang bunyi Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, ya sampai seterusnya pokoknya. Untuk maknanya mungkin semuanya sudah tahu lah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 3 kali. Kemudian La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Wallahu Akbar, dialah Tuhan yang Maha Besar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allah Maha Besar, walillahil hamd, segala puji bagi Allah. Apa? Setelah kita berbicara nih Pak mengenai tema kita pada hari ini, apa sih Pak hikmah yang bisa kita dapatkan gitu, terutama sahabat-sahabat opini nih yang di rumah Pak, terkait tema kita pada hari ini? Mungkin untuk para sahabat opini ya tentang masalah takbiran di sini, jangan hanya mengikuti acara-acara takbir keliling ya, tetapi kitanya sendiri tidak mengucapkan takbir sama sekali. Ini yang salah ini ya. Walaupun di komando, tetapi setiap orang tetap wajib membaca takbir, bukan wajib, tetap disunnahkan untuk membaca takbir sendiri-sendiri, termasuk dimanapun itu, bukan hanya di masjid ataupun ketika perjalanan ke tempat ibadah. Bagi teman-teman opini yang di rumah, bagi yang sedang di tempat kerja, dimanapun itu tempatnya, asalkan memang tempat yang layak untuk kita mengucapkan takbir, maka ucapkanlah takbir ya. Tidak harus di masjid dan sebagainya, mungkin harus di berbagai tempat atau kapanpun itu ya, kapanpun itu tetap harus diusahakan kita bertakbir sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya dengan takbir tersebut Allah menurunkan hidayahnya, Allah menurunkan maghfirahnya, rahmatnya, dan juga ampunannya kepada kita semuanya. Baik, terima kasih Bapak. Itu mungkin akhir dari perbincangan kita kali ini Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak untuk hadir di podcast kami. Terima kasih juga untuk ilmunya. Terima kasih sudah sharing ilmu bersama kami. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua, umumnya bagi sahabat-sahabat opini yang di rumah. Baik sahabat opini, terima kasih sudah setia menonton channel YouTube kami Setitno Al-Farabi Pangandaran, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kami ucapkan juga minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi sahabat-sahabat opini yang di rumah. Saya Alisa Junior Paujan dan narasumber kita Bapak Abdul dan narasumber kita Bapak Abdul Hamas Al-Faruq Sude SPD pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.